Halo, selamat pagi semuanya. Salam, salam sejahtera buat anak-anak Mister yang ada di rumah. Mister berharap semuanya anak-anak Mister tetap semangat, tetap ceria dalam mengikuti semua pembelajaran. Bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari ya. Tetap semangat dan ceria mengikuti pembelajaran agar apa? Agar pelajarannya dapat kita pahami. Nah, untuk pendidikan agama Kristen di pertemuan kita ini kita masih tetap berbicara tentang tema aku bersyukur atas tubuhku ya. Temanya masih sama, aku bersyukur atas tubuhku. Apa tujuan kita mempelajari tema kita hari ini? Apa tujuan tema kita hari ini? Tujuan kita mempelajari aku bersyukur atas tubuhku. Tujuannya adalah supaya kita mengenal anggota-anggota tubuh kita yang disebut dengan panca indera ya. Jadi tujuan kita mempelajari tema kita hari ini adalah supaya kita mengenal ya anggota-anggota tubuh kita yang disebut dengan panca indera. Tapi sebelum kita membahas materi kita, Mister akan menyanyikan sebuah lagu pujian nanti yang akan mengantar kita memahami materi kita hari ini tentang panca indera ya. Lagunya adalah Hati-hati Gunakan. Nanti dapat diikutin di rumah ya. Mister akan nyanyikan buat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Celuk. Hati-hati gunakan matamu. Celuk. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Celuk. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Celup. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Celup. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Celup. Amin. Ya, itu adalah sebuah lagu pujian yang akan mengantar kita memahami materi pelajaran kita hari ini tentang aku bersyukur atas tubuhku, dengan tujuan pembelajaran supaya kita mengenal ya anggota tubuh kita yang disebut dengan panca indera. Apa yang dimaksud dengan panca indera? Ya, mungkin kita sering dengar kata panca, ya, ada Pancasila, ya. Panca itu artinya 5. Kalau disebut dengan Pancasila berarti ada 5 sila. Kalau ini disebut dengan tubuh yang disebut dengan panca indera. Apa yang dimaksud dengan panca tadi? Artinya 5. Kalau indera itu adalah bagian tubuh yang dapat merespon, merasakan sesuatu atau mengenali sesuatu. Jadi ada bagian-bagian tubuh kita ini yang dapat merespon, merasakan dan mengenali sesuatu yang disebut dengan panca indera. Berarti ada 5 bagian tubuh yang dapat merespon, mengenali dan merasakan sesuatu. Apa-apa saja anggota tubuh yang disebut dengan panca indera? Oke, ada yang tahu nggak? Ya, Mister akan jelaskan satu persatu. Berarti ada 5. Yang pertama adalah indera penglihat. Ya, indera penglihat itu berarti disebut dengan mata. Ya, jadi yang pertama panca indera itu adalah indera penglihatan yang disebut dengan mata. Yang kedua adalah indera pembau, ya, bukan bau ya, indera pembau yang dapat merasakan sesuatu, bau ya, bau wangi dan lain sebagainya. Yang disebut dengan indera pembau itu adalah hidung ya. Yang ketiga adalah indera pendengar ya. Indera pendengar berarti dapat mendengar sesuatu. Indera pendengar itu disebut dengan telinga. Baru indera pengecap. Coba siapa yang tahu indera pengecap itu apa?
Indra pengecap itu adalah lidah. Oke, jangan ditunjukkan lidah Cesamister ya. Oke, indra pengecap itu adalah lidah. Jadi yang terakhir adalah indra peraba. Indra peraba itu disebut dengan kulit ya. Jadi sekali lagi ada 5 anggota tubuh yang disebut dengan panca indera, yaitu indera penglihat mata, indera pendengar telinga, indera pembau hidung, indera pengecap itu lidah, dan indera peraba itu adalah kulit ya. Sekali lagi, mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Itulah yang disebut dengan panca indera. 5 anggota tubuh yang dapat merespon, merasakan, atau mengenali sesuatu ya. Jadi coba yang pertama kita berbicara dulu tentang mata ya. Mata itu gunanya untuk melihat. Jadi indera penglihatan. Mata itu juga disebut sebagai pelita tubuh. Tahu arti pelita? Pelita itu adalah penerang. Jadi mata kita ini disebut dengan pelita tubuh kita. Artinya yang menerangi semua anggota tubuh kita, yang bisa melihat semua anggota tubuh kita. Maka mata itu disebut dengan indera penglihat, dan mata itu disebut juga dengan pelita tubuh. Artinya mata dapat menerangi seluruh anggota tubuh kita. Mata dapat melihat hal-hal yang baik, tetapi mata juga dapat melihat hal-hal yang buruk. Maka kita dianjurkan memakai mata kita dengan baik, berarti memakai mata untuk melihat hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Tuhan mengajarkan bahwa siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Tadi kita sudah bicara tentang mata, sekarang kita indera pendengar yaitu telinga. Dikatakan dalam kitab Matius 13 ayat 9, dikatakan siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Dengan telinga kita dapat mendengar hal yang baik maupun yang buruk, sama dengan mata tadi. Ya, mata juga dapat melihat hal yang baik, tapi juga dapat melihat hal yang buruk. Telinga juga dapat mendengarkan hal yang baik, tapi dapat juga mendengarkan yang buruk. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus menggunakan telinga kita ya, mendengarkan hal-hal yang baik, juga bisa mendengarkan hal-hal yang buruk, tetapi kita harus melakukan hal-hal yang baik yang kita dengar dalam kehidupan kita. Jadi kalau hal-hal yang buruk yang kita dengar tidak boleh dilakukan ya. Jadi itu artinya kita menggunakan anggota tubuh kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi semua anggota tubuh kita ini harus kita gunakan ya untuk hal yang baik maupun hal yang buruk, tetapi yang Tuhan inginkan dari hidup kita, semua anggota tubuh kita ini harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Walaupun dalam hidup kita bisa melihat yang buruk, kita bisa mendengarkan yang buruk, tetapi Tuhan menginginkan kita harus menggunakan tubuh kita ini untuk hal-hal yang baik saja ya. Namun ya, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar sesuatu yang baik, mendengar sesuatu yang buruk. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menggunakan anggota tubuh kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau untuk hal-hal yang baik dan benar. Karena Rasul Paulus juga mengajarkan kepada jemaat di Roma dan kepada kita agar mempergunakan semua tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi Paulus mengajarkan kita untuk mempergunakan anggota tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan, atau memuliakan Tuhan dengan tubuh kita dengan cara apa? Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya bukan tubuh kita dimasukkan ke kantong persembahan. Artinya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, artinya menggunakan anggota-anggota tubuh kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Menggunakan akal pikiran kita ini sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena Tuhan ingat memberikan manusia akal budi. Akal budi itu artinya bisa berpikir, dan akal budi itu kita gunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita dikaruniai Tuhan akal budi, mengetahui yang baik dan yang buruk,
mengajari mata kita untuk melihat hal yang baik dan yang buruk, mengajari telinga kita untuk mendengarkan hal yang baik dan yang buruk. Tetapi mari kita gunakan mata, telinga untuk hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita telah dikarunia Tuhan akal budi yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi sekali lagi, seperti yang diajarkan Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya seluruh anggota tubuh kita ini kita gunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ingat, semua panca indera ini tadi yang dikaruniakan Tuhan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sampai di sini penjelasan materi kita ya. Ini pertemuan kita yang terakhir di tema kita ini. Minggu depan kita akan melaksanakan penilaian bulanan dari tema kita ini. Oke, sampai di sini. Salam, terima kasih.